wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita masukin pertemuan daring yang keempat dengan tema hikayat. Pengertian hikayat. Hikayat adalah suatu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan ataupun kepahlawanan seorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Hikayat tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Fungsi hikayat adalah sebagai pembangkit semangat, penghibur atau pelipur lara, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Struktur hikayat. 1. Abstraksi. Merupakan ringkasan atau inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa atau juga gambaran awal dalam sebuah cerita. 2. Orientasi adalah bagian yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. 3. Komplikasi, berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. 4. Evaluasi, konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. 5. Resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. 6. Koda, merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Lanjut, ciri-ciri dan karakteristik hikayat. 1. Dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan pada hakikatnya itu adalah bahasa Melayu lama. 2. Istana sentris. Pusat ceritanya itu berada dalam lingkungan istana. 3. Prolog atau kemustahilan. Cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun juga dari segi cerita. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah. 4. Statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. 5. Kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Contohnya seperti Shah
Peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. 6. Anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan jelas nama pencerita atau pengarangnya. Berarti yang menulis sebuah cerita itu kita tidak tahu orangnya. 7. Arkais, menggunakan kata arkais. Bahasa yang digunakan pada masa lampau jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contohnya hata, maka, titah, upeti, dan lain sebagainya. Lanjut, unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur hikayat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam hikayat merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan pada unsur intrinsik merupakan suatu unsur yang membangun cerita tersebut dari luar. Macam-macam unsur intrinsik. 1. Tema. Pokok sebuah cerita. Yang kedua, latar, tempat dan waktu terjadinya suatu cerita. Ketiga, alur, merupakan jalan cerita. 4. Amanat, sebuah pesan yang disampaikan oleh para pengarangnya. 5. Tokoh, merupakan peran pada suatu cerita. Dan 6. Sudut pandang, merupakan pusat pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Dan 7. Gaya. Untuk gaya ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan jelas. 2. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang, background. Contohnya adalah seperti latar belakang agama, adat, budaya, serta lain sebagainya. Ini materi yang saat ini kita bahas, yaitu tentang hikayat. Silakan disimak, dipelajari, dilanjutkan dengan tugas yang di bawahnya. Carilah satu teks hikayat dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, tulislah cerita singkat teks hikayat tersebut. Yang ketiga, jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selamat belajar.